Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita berbicara peringatan. Dan di bulan Juni ini banyak sekali peringatan ya. Ada yang dibesarkan oleh bangsa Indonesia, peringatan lahirnya Pancasila, sehingga di bulan Juni disebut Hari Pancasila atau Bulan Pancasila, Bulan Soekarno, karena ide dasar pertama yang menyampaikan Bung Karno. Sedangkan yang merumuskan Panitia 8, Panitia 9, sampai dengan 22 Juni yang lalu ada Piagam Jakarta. Dan ada juga Hari Lingkungan. Dan hari ini kita sama-sama memperingati tentang Hari Anti Narkoba Internasional atau Hari Anti Narkoba Sedunia. Kita tidak mengkhususkan pada narkoba, tetapi lebih dari itu kita berbicara tentang perilaku atau sikap dan perilaku buruk. Meskipun ragam peringatan sudah disampaikan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa dan Rahman, termasuk oleh hamba-hamba yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, ragam agama dan kepercayaannya. Jadi orang yang berperilaku buruk pasti ketika melakukan pekerjaan itu, ketika bersikap buruk itu, dia tidak sedang beriman. Dia sedang ada di dalam kekafiran. Kafir dalam perspektif hikmatologi adalah orang yang tidak meyakini, tidak mengimani adanya Tuhan dan hari pembalasan di yaumul akhir kelak. Pemirsa, kali ini saya baru saja menggurat syair sabdana yang ke-18.300. Sekalian mohon doanya agar 7 buku yang kami rancang memuat sebanyak insya Allah 18.000 syair bisa diwujudkan di tahun ini. Karena tulisannya sudah selesai dan koreksinya juga insya Allah ya tinggal beberapa judul saja. Kita bicara peringatan. Peringatan bagian pertama atau judul pertama. Kitab suci insan beriman memuat berbagai peringatan. Peringatan terbaik agar manusia di dalam keimanan. Peringatan terburuk dikisahkan sejarah dari beberapa kehidupan. Sejak dari raja, pejabat,
ilmuwan hingga hartawan. Peringatan bagi yang beriman diberi ragam dorongan. Peringatan bagi yang kafir diberitahukan adanya ancaman. Peringatan juga menandai suatu hari yang diistimewakan. Kampung Celaket dalam tanda petik ya, Hadiningrat Kota Malang, tanggal 26 Juni 2024. Tepatnya kami tulis jam 18:07 sampai dengan 10 menit. Mengapa kami di baris pertama saya mengatakan kitab suci insan beriman memuat berbagai peringatan. Jadi apa yang kami tulis ini bukan angan-angan ya, tetapi ini hasil dari Iqra Bismi Rabbika, membaca, memahami ya, dengan kesadaran bahwa ketika kita membaca, memahami, menganalisis kitab suci, dibersamai oleh anugerah Rahman dan Rahim Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Atas kesadaran dan tersadarkannya, ketika kita membaca ayat-ayat suci itu, sehingga kita tahu, paham, sekaligus akan berusaha untuk memenuhi peringatan-peringatan itu. Peringatan terbaik agar manusia di dalam keimanan. Kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu. Diteruskan dengan perintah biasanya. Ya. Contohnya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi orang-orang yang beriman itu diberikan peringatan oleh Allah untuk menegakkan siam. Dan dikisahkan di dalam firman itu bahwa puasa itu juga diwajibkan atas umat terdahulu. Mengapa? Supaya kita dalam ketakwaan, supaya kita dalam keimanan. Dan Rasulullah Muhammad SAW memberikan motivasi, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Ini juga peringatan. Peringatan dari seorang Nabi Rasul Muhammad SAW, teladan yang termulia, Maha Guru yang terpuji. Jadi agar kita hidup sehat, maka diingatkan oleh Rasulullah lewat puasa. Mengapa? Karena ketika lambung kita itu ada istirahatnya, maka saat itu salah satunya daya peristaltik usus itu akan menguat. Enzim pun akan menguat. Dan asam lambung kita insya Allah akan normal. Dalam Sahihain disebutkan, ketika lambung ini sehat, maka kalian akan bahagia karena sehat. Karena panggilan iman, ketika kolbumu sehat, maka seluruh jiwa ragamu akan kuat dan sehat. Sedangkan peringatan terburuk dikisahkan sejarah dari beberapa kehidupan. Kehidupan siapa saja. Kehidupan dari raja, pejabat, ilmuwan, hingga hartawan. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang dikisahkan dengan menyandang kebodohan dan kesombongannya. Jadi, apa ada raja
yang bodoh dan sombong? Ada. Tak sekedar ada, tapi diabadikan oleh Allah lewat Ramses atau Fir'aun. Contoh raja yang bengis, culas, bodoh sekaligus sombong. Mengapa orang yang berkuasa dikatakan bodoh? Karena dia tidak mempan diberikan nasihat atau saran orang-orang yang beriman, apapun agama dan kepercayaan. Mengapa dia disebut sombong? Karena dia merasa angkuh dirinya bisa melakukan segalanya dan lebih dari itu merasa benar meskipun dalam keterjebakan iblis. Pejabat, ilmuwan hingga hartawan yang bodoh dan sombong, acap kali sangat banyak kita jumpai, apalagi ketika menilik era kesejahteraan. Teringat kita dengan firman Allah di dalam surah Maryam ke-19 ayat 59. Yang pada saripatinya Allah memperingatkan bahwa orang-orang yang mengabaikan sholat, yang tidak mendirikan sholat di waktu sholat dan di luar sholat ritual yang ditentukan, fardu rukun dan sunahnya, dia lalai. Fakhalafa min ba'dihim khalfun atau usolah wa taba'u sahawat wa taufa yalqauna goya wa saufa yalqauna goya. Jadi Allah jelas sekali memberi peringatan. Ini khususnya orang-orang yang beriman secara Islam. Jika kita mengabaikan sholat, melalaikan sholat, maka kita ada di dalam kesesatan. Peringatan. Inilah peringatan buruk. Artinya peringatan buruk, orang yang berperilaku buruk itu akan tersesat. Peringatan bagi yang beriman diberi ragam dorongan. Tadi sudah kita sampaikan. Bahkan di dalam sholat itu sendiri, ya, akibi sholah litikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Allah itu sendiri yang akrobun ilahi min qablil warid, yang lebih dekat dari urat leher para hambanya yang bermunajat kepada Allah. Maka Rasulullah pun bertutur sangat indah dalam mutiara hikmah sabdanya, bahwa sholat itu niscaya akan menjadi obat. Dalam riwayat insya Allah Abu Dawud dan Ibnu Majah. Karena dorongan kebaikan itulah, maka kita diharapkan lebih tertarik untuk mengindahkan peringatan-peringatan itu. Dan peringatan yang bagi orang yang kafir diberitahukan tentang adanya ancaman. Jadi Allah Tuhan itu bukan maha menyiksa. Jadi kalau ada kalimat inna azabila sadid, itu bukan Allah maha penyiksa, tetapi diberitahu oleh Allah agar hambanya itu ada di jalan, ada dalam thariqatus salam, thariqatul hikmah, untuk mengikuti teladan-teladan termulia, agar dia tidak terjebak pada cengkraman iblis yang durjana. Jadi ancaman itu adalah pemberitahuan, ancaman itu adalah peringatan, ancaman itu adalah untuk diindahkan oleh insan. Peringatan juga menandai suatu hari yang diistimewakan.
Jadi sesepuh Nusantara sungguh sangat teramat lembut dan bijaksana, sampai mengukir primbon. Ada primbon tentang kepribadian, ada primbon tentang kehidupan, ada primbon tentang musim tanam, ada primbon tentang tata cara melakukan selamatan, ada primbon tentang tata cara akad nikah, akdun nikah, ada primbon tata cara khitan atau sunatan. Ada primbon tedak siti atau turun tanah. Ada primbon mitoni, ada primbon neloni, ada primbon brokoi, dan seterusnya. Dan primbon-primbon ini di dalam bahasa hikmatologi adalah statistika kualitatif yang idealnya diteliti secara akademik oleh insan-insan yang bernama calon cendekiawan ataupun sudah menjadi cendekiawan atau menjadi akademisi, jadi oleh mahasiswa dan akademisi. Sebenarnya ketika kita berbicara Pancasila, maka kita berbicara Bhinneka Tunggal Ika. Dan ketika kita berbicara Bhinneka Tunggal Ika, maka pedoman dasar normatif Al-Quran dan As-Sunnah tidak sekedar ditempelkan. Contoh, ini peringatan bagi para da'i yang ada di sosial media. Selamatan, tidak ada contohnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Memang yang berbicara itu pimpinan pondok pesantren, yang memang anti pada selamatan. Kemudian katanya, sudah susah, kemudian masih harus mengeluarkan biaya. Kami mengontari sederhana. Riset kami secara kualitatif sudah kami tulis dalam Syair Sabdana, menunjukkan bahwa, mohon maaf, tidak harus digeneralisasi, tapi setidaknya riset kami di Kota Malang, di Kabupaten Malang, di Malang Raya termasuk Batu, dan bahkan sampai di Surabaya tempat saudara-saudara kami, di Bandung, di Jakarta, di Medan, ya, tempat saudara-saudara kami ada di sana, sampai Nusa Tenggara. Orang-orang yang melakukan tahlilan dengan selamatan itu. Yang dilarang itu kan cuma 1 hari kita makan-makan di saat hari kematian itu. Tetapi selanjutnya tidak ada larangan. Mengapa harus dilarang semuanya? Dan ingat, kami betul-betul meriset secara real. Ada keluarga yang meninggal dunia, kemudian hasil dari takziah itu, tentu tanpa undangan ya, hasil dari takziah itu berasnya hingga di atas 1 ton, gulanya hingga di atas 2 kintal, mie kuning itu saja bisa diangkut dengan 1 box pick up. Belum lagi mie putih atau bihunnya. Kemudian lebih dari 1 kintal minyak goreng. Belum lagi uangnya. Ketika kami riset itu di tahun 1995, uangnya lebih dari 15 juta. Apakah ini dikatakan pemborosan? Jika mengambil dari uang takziah ataupun barang-barang yang ditakziahkan itu, apakah harus disimpan atau ditolak?
Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Banyak hal yang tidak dilakukan Rasulullah. Tapi ketika itu adalah urusan-urusan duniawi, antum a'malu bi umuri dunyakum. Budaya itu urusannya manusia, bukan urusannya Nabi. Tetapi budaya itu tidak boleh. Di dalamnya ada kemusyrikan-kemusyrikan. Dan nihayah, meratapi, dan seterusnya. Bukan termasuk bagian dari selamatan. Karena selamatan dalam tradisi hamba-hamba beriman membaca kalimah-kalimah thayyibah, didahului dengan istighfar, kemudian hamdalah dan seterusnya, sampai dengan kemudian membaca Al-Fatihah. Di hari ketiga biasanya membaca surah Yasin, di hari ketujuh membaca surah Yasin. Marilah kita riset, ya. Jangan hanya sekedar melontarkan, melihat melontarkan di tempel-tempel ayat-ayat dan sunnah-sunnah Rasul. Hanya ditempel-tempel. Siapa ini biasanya senjata yang paling ampuh. Siapa yang mengikuti tradisi kaum itu, ya, maka dia termasuk kaum itu. Nah, kita ini kok tradisi mana? Apakah ini tradisi Rasulullah? Nanti kita akan dijawab, ini teknologi, bukan selamatan. Ya, teknologi ini ketika kita pembeli dengan rasa syukur, ini juga selamatan. Artinya apa? Supaya selamat, ya. Apalagi di era digitalisasi ini, supaya kita itu selamat sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, kita minimal punya gadget Android. Karena apa? Karena tidak jarang kuliah, ujian, bahkan PR, pekerjaan rumah anak-anak kita yang di SD, itu juga dicampaikan di gadget. Kalau kita membelinya dengan rasa syukur, maka itu berarti sisi lain dari makna selamatan itu. Jadi selamatan jangan diartikan sempit, apalagi dipersempit dengan kacamata sidu, ya, kacamata dokar. Jadi kuda yang dipakai bendi atau dokar, janganlah. Tapi kita harus wedge begini, ya. Harus meluas, mendalam, menjauh, mengangkasa dalam pola pikir dan sudut pandang kita. Karena itulah hikmatologi kami hadirkan supaya kita tidak terjebak pada otak yang terbatas dengan alat panca indera, tetapi hikmatologi mengandalkan keimanan di dalam hati yang memerintah otak untuk selanjutnya bekerja dengan hikmat. Peringatan itu adalah hikmat, dan hikmat tidak akan mampu dipelajari dengan baik oleh filsafat, tetapi hanya akan bisa didekati dengan baik, nyaris paripurna, oleh hikmatologi. Tetapi kami yakin hikmatologi pun, karena kami menyampaikan, pasti ada kelemahannya. Dan kelemahan itu adalah tugas kita bersama untuk mengkompilasi, saling melengkapi. Betapa indahnya jika hidup kita itu saling melengkapi antara kebaikan dengan kebajikan, bukan keburukan dengan keburukan. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Pemirsa, semoga di hari peringatan anti narkoba internasional lebih mengedepankan peringatan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak pernah ada di jamaah tahlilan di situ disukui vodka ataupun yang lainnya, naudzubillahi min dzalik. Dan tidak pernah ada, dan semoga tidak akan pernah ada sampai yaumul akhir, narkoba, sabu dan yang lainnya dimasukkan lewat jamaah tahlil. Intinya ketika kita
berpegang teguh pada keimanan kita sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan kita yang memeluk ad-dinul Islam kokoh menegakkan seluruh teladan Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullaha nafsan illa wusaha. Jadi Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Mari kemampuan kita seberapa jauh, seberapa besar, itulah yang kita sumbangkan untuk diri, keluarga, masyarakat tetangga, desa, bangsa dan negara ini. Terima kasih atas segala dukungan Anda, kehadiran Anda, menyimak, memberikan komentar, memberikan usulan adalah spirit tambahan bagi semangat kami. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersyariat, agama ada kesamaan.